Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di kesempatan yang berbahagia ini sedikit saya ingin berbagi ilmu dan pengalaman sekaligus menanggapi salah satu komentar dari sahabat saya pada salah satu video saya yang pernah saya upload. Ini berkaitan dengan fungsi daripada penyusunan pelepah kelapa sawit. Kenapa pelepah kelapa sawit yang kita susun di gawangan mati setelah kering tidak kita bakar saja? Karena dia bisa menambahkan kesuburan pada tanah. Memang benar, ketika pelepah kelapa sawit yang kita susun di gawangan mati itu, kemudian setelah kering kita bakar, dia bisa menjadi salah satu sumber hara ataupun bahan organik yang penting bagi tanaman. Karena menurut penelitian yang pernah saya baca, pelepah kelapa sawit itu memiliki kandungan-kandungan hara, baik makro maupun mikro yang penting bagi tanaman, meskipun dalam jumlah yang sedikit. Akan tetapi perlu kita ingat dan kita pahami bersama bahwa ada fungsi lain yang perlu kita pertimbangkan daripada keberadaan pelepah kelapa sawit yang ada di kebun kelapa sawit kita. Di antaranya adalah dia bisa menjaga daripada erosi pada tanah kebun kelapa sawit kita. Bisa kita bayangkan, seandainya pelepah kelapa sawit yang kita susun di gawangan mati setelah kering kemudian kita bakar, maka kebun kelapa sawit kita itu akan menjadi terbuka. Artinya setelah ada hujan turun, maka tidak ada lagi penghambat-penghambat lajunya air itu. Sehingga ketika kebun kelapa sawit kita itu misalkan lahannya mereng, maka ini akan beresiko sekali ketika kita membakar pelepah-pelepah yang kita susun itu. Oleh karenanya penting bagi kita para petani kelapa sawit, jangan pernah abaikan keberadaan pelepah kelapa sawit, karena salah satu fungsinya adalah dia bisa menjaga daripada erosi pada kebun kelapa sawit kita. Oke lah, kalau seandainya lahan kita itu lahan datar, setelah pelepah sawit itu kita susun, kering, kemudian kita bakar, turun hujan, barangkali tingkat erosinya akan rendah, karena sekali lagi kebun kelapa sawit kita lahannya lahan datar. Tapi akan berbeda halnya ketika lahan kelapa sawit kita hanya mereng ataupun curam, maka keberadaan pelepah kelapa sawit yang kita susun di gawangan itu akan menjadi penting keberadaannya. Kemudian fungsi yang kedua, keberadaan pelepah kelapa sawit itu adalah untuk menjaga kelembaban tanah, dan sekaligus dia akan menjaga juga ketersediaan air yang berguna bagi tanaman. Ketika kebun kelapa sawit kita itu pelepahnya setelah kering kita bakar, kita habisi, maka kebun kelapa sawit kita itu akan menjadi terbuka lahannya, sehingga sinar matahari akan langsung mengenai permukaan tanah, dan hal ini akan mempercepat daripada hilangnya air yang ada di dalam tanah. Artinya penguapan air yang ada di kebun kelapa sawit kita akan semakin tinggi, sehingga ketersediaan air yang berguna bagi tanaman pada kebun kelapa sawit kita akan semakin berkurang. Oleh karenanya sekali lagi jangan pernah kita menghabisi ataupun kita membakar pelepah-pelepah yang ada di kebun kelapa sawit kita, karena salah satu fungsinya adalah dia menjaga kelembaban tanah. Dengan terjaganya kelembaban tanah berarti kita ikut menjaga daripada ketersediaan air yang berguna bagi tanaman kita. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah keberadaan pelepah kelapa sawit itu berfungsi untuk menekan pertumbuhan gulma. Nah, bisa kita bayangkan seandainya pelepah sawit itu kita habisi, maka kebun kelapa sawit kita menjadi terbuka, sinar matahari pun akan langsung mengenai permukaan tanah, sehingga ini akan mempercepat daripada pertumbuhan gulma-gulma ataupun rumput-rumput yang ada di kebun kelapa sawit kita. Nah, secara otomatis hal ini justru akan menambahkan daripada biaya ketika kita mengendalikan gulma. Kemudian fungsi yang terakhir adalah keberadaan pelepah kelapa sawit itu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar-akar serabut yang ada di kebun kelapa sawit kita. Bisa kita bayangkan itu, di bawah rumpukan pelepah kelapa sawit itu kan dia tempatnya lembab, kemudian kondisi airnya juga tinggi. Lama-kelamaan pelepahannya akan lapuk, dia menjadi sumber hara, menjadi bahan organik, menjadi makanan bagi tanaman kelapa sawit, sehingga disitulah tempatnya berkumpulnya akar-akar serabut yang akan memakan ataupun memanfaatkan daripada pelapukan pelepah kelapa sawit
yang kita susun di gawangan mati. Nah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan terima kasih bagi yang sudah menonton dan memberikan dukungan. Mohon maaf barangkali jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, dan saya akhiri, salam petani kelapa sawit Indonesia.